menyembah Yesus ini siapa yang nyuruh gitu loh. Kalau orang Yahudi menyembah Yahweh, Yahweh yang sendiri yang nyuruh. Keluaran 24 nomor ke-1. Yahweh mengaku Tuhan, Keluaran 20 nomor ke-2. Sekarang saya tanya, siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Siapa yang nyuruh? Tolong dong jawab pakai ayat. Tunjukkan ayatnya. Anda nggak jawab loh. Kok coba di mana? Kalau Yohanes 14 ayat ke-6 nggak ada kata menyembah di situ. Ya ada, sebentar. Saya jawab ya, silakan. ya. Oke, semoga ya, saya udah bawakan 3 ayat ya. Saya tambahkan lagi 1 ayat, tapi saya rasa sudah jelas sekali ya Bang Nandar ya. Iya, siapa sebentar. Coba yang nyuruh nyembah Yesus siapa Bang? Hari ini telah lahir bagiku juru selamat Kristus di kota Daud. Itu yang pertama. Dan saya tambahkan lagi ayatnya. Jadi siapa itu yang ngomong itu siapa? 1 ayat 17. Bang, sebentar, satu-satu. Sebentar. Iya, saya satu aja. Sebentar dulu. Telah lahir bagi telah lahir. Ini saya tanya nih. Iya, satu saja. Telah lahir bagi kita apa tadi? Juru selamat Kristus di kota Daud. Sebentar, saya tambahkan dulu Bang. Telah lahir. Sebentar Bang, sabar Bang. Ini saya kejar Bang. Telah lahir bagi kita juru selamat dan Tuhan, ya anak Daud ya. Itu yang ngomong gitu siapa Bang? Saya tanya, yang ngomong kayak gitu siapa? Sebentar, biar saya jelaskan dulu Bang. Iya, yang ngomong kayak gitu siapa? Sebentar. Dan Abang bilang tadi di mana ayatnya menyuruh menyembah Yesus? Saya tambahkan banyak sekali ayat. Saya nggak tanya ayatnya Bang. Yang saya tanya siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh menyembah Yesus? Saya nggak tanya. Boleh saya selesaikan dulu? Boleh ya? Silakan. Siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Oke, saya tambah lagi Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke, saya ambil ke yang Bang Nandar tadi di Quran 33 nomor 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Di mana di situ diampuni dosanya? Quran surat 33 ayat ke-70 71. 71 Bang. Tadi 72 katanya. Ya baca sekarang. Yang penting itu, saya hafal ayatnya. Tadi katanya itu 72. Gitu. Oke, 70 71 saya bacakan. Al-insanu ma'al khotowani. Oke, enggak apa-apa, biar saya bacakan terjemahannya. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia dalam kurung Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang, dan kemenangan yang besar. Di sini tidak merujuk kepada Nabi Muhammad Bang. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, itu di sini pengampunan dosa tidak untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya Bang. Itu, ayo tunjukkan saya yang tertulis secara langsung. Nabi Muhammad ini tidak menjawab pertanyaan saya Bang. Ini tidak menjawab pertanyaan saya. Itu. Ini sedang tidak menjawab pertanyaan saya. Itu. Abang tadi minta beberapa ayat yang Abang pertanyakan. Dari 1 ayat saya tambahkan 1 ayat, saya tambahkan 1 ayat, saya tambahkan lagi sampai ke Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu jelas sekali Bang. Itu. Nah, tolong Bang Nandar yang secara eksplisit, karena kan kalian selalu minta di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan kami harus menunjukkan yang tertulis secara eksplisit. Nah, sekarang saya balikan itu ke dalam kitab Bang Nandar. Sebentar, saya balikan ke dalam kitab Bang Nandar. Tunjukkan secara eksplisit kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa. Di mana saya berapa ayat yang saya udah tunjukkan sama Bang Nandar. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat 7 Tuhan itu. Sebentar kan, boleh saya selesaikan dulu. Saya bertanggung jawabkan kata Tuhan itu.
Di dalam di dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia tersungkurlah di depan kakinya, sama seperti orang-orang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan akhir. Jelas sekali, udah jelas yang disampaikan. Nah, yang saya minta, abang tolong tunjukkan sama saya seperti ini. Di mana Tuhan Yesus misalnya, abang bertanya, sebentar bang, belum 5 menit bang, masih banyak waktu saya. Nanti abang 5 menit. Itu. Yang saya mau itu seperti ini bang. Ayo kita bicara menggunakan dalil, jangan menggunakan asumsi. Jangan ayat, saya tanyakan ayat itu dijawab pakai ayat itu. Kalau abang tanya Keluaran 20, saya jawab, ya udah Keluaran 20 itu jawabannya. Gimana perasaan abang? Itu. Saya bertanya pakai pakai QS 48 ayat 2, abang jawab menggunakan QS 48 ayat 2 dengan penjelasan saya. Pertanyaan ayat itu menjawab pakai ayat itu. Yang saya minta tolong tunjukkan bang dengan ayat lain atau hadis lain. Itu di mana ditunjukkannya? Tolong dijawab itu bang Nandar. Masih ada 2 menit waktu saya masih leluasa sekali saya bernarasi. Oke, bang Nandar sempat menyinggung. Saya nggak menerima jawaban ini. Sebentar. Siapa yang nyuruh Anda menyembah Yesus? Dari tadi di mana ayatnya? Bang Nandar mau bilang tidak menerima jawaban terserah. Terus Bang Nandar tadi sempat protes. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan. Di situ Tuhan bukan Tuhan. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Etimologi bahasa Melayu Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Di dalam etimologi bahasa Melayu itu Tuhan. Kalau kita ingin mengartikan kata Tuhan, dilihat dari konteks kalimatnya dulu. Itu dilihat dari konteks kalimatnya. Jangan karena satu kata lalu ditafsirkan. Saya sudah jelaskan tadi di awal, dibalik lagi. Yohanes 13 ayat 13 itu menggunakan kata Tuhan. Oke, kalau memang menurut Bang Nandar itu Tuhan dan Alkitab itu udah salah terjemahannya, ya tolong jangan gunakan Alkitab bang untuk membantah dalil saya. Gunakan kitab abang. Sebentar, gunakan kitab abang. Karena apa? Saya tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk menguatkan dalil saya. Saya menggunakan Alkitab, kitab suci saya sendiri. Alkitab saya sendiri. Itu yang saya gunakan. Dan saya minta tolong sama abang juga, kalau memang menurut abang terjemahan itu salah, jangan gunakan Alkitab bang untuk memperkuat dalil abang. Gunakan Al-Quran abang untuk memperkuat dalil abang. Biar sama-sama enak. Saya menggunakan Alkitab, abang menggunakan Al-Quran. Dan tolong, dari tadi saya minta belum ada jawaban. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Nabi Muhammad tidak melakukan dosa? Dan di mana ayatnya kalau memang Nabi Muhammad melakukan dosa? Tunjukkan, saya menggunakan ayat dan hadis. Silakan Bang Nandar. Saya kasih bonus waktu 35 detik. Setelah itu Bang Nandar 5 menit bernarasi. Silakan jawab Bang Nandar ya. Tolong pakai dalil, pakai data. Jangan gunakan Alkitab ya. Karena Alkitab itu terjemahan, jangan dipakai yang terjemahan ini. Nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai dong. Baik. Pakai Al-Quran dong. Harus pede dong. Silakan. Baik. Oke. Jadi abang ini bertanya dengan jawaban. Ya surat Al-Fath ayat surat 48 ayat kedua itu justru berbicara Nabi Muhammad itu dosanya sudah diampuni. Bagaimana menunjukkan dosa sesuatu yang sudah diampuni? Kemudian tadi Quran surat Ad-Duha ya, ayat 7 juga sama menceritakan hal itu. Nah, teman-teman, makanya Kristen ini dibohongi dengan terjemahan. Mana timernya? Kristen ini dibohongi dengan terjemahan, teman-teman. Saya tanya, coba teman-teman berpikir jernih ya. Ini Yohanes 13, nomor ke-13. Saya kan tanya, siapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus? Dijawab dengan ayat ini. Kamu menyapa aku guru dan tuan, dan perkataanmu itu benar, sebab memang akulah demikian. Kan nggak nyambung. Kecuali saya bertanya, Bang, tunjukkan kalau menurut Bible, Yesus adalah Tuhan. Baru abang tunjukkan ayat ini. Bang, di mana orang-orang menyebut Yesus sebagai guru? Baru Anda tunjukkan ayat ini, nyambung. Saya nggak minta dan nggak bertanya hal itu. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh Anda menyembah Yesus? Nah, Anda nggak mau terjemahan, saya tunjukkan dalam bahasa original teksnya. Jangan gunakan ya, Alkitab, Yohanes 13. Gunakan Sebenarnya, kenapa? Diskusi itu bebas, Bang. Diskusi kok dibatasi, gimana sih? Kan tadi katanya nggak usah pakai terjemahan. Saya pakai dalam bahasa Ibrani. Nih.
Loh, abang nih mulai panik nih. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Ini terjemahan yang sudah direvisi ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Atem kor imli ravi adon yafe atem osim second anihu. Ternyata di sini Adon. Adon itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Elohim. Bahasa Ibrani. Sekarang bahasa Yunani ya. Anda kan nggak mau terjemahan. Saya baca Yunaninya. Yumes ponai teme hodidas kalau skyho kurios bang. Kurios itu bukan God. Kalau God itu Theos. Ini buku bahasa Yunaninya nih. Yunani ya. Kalau tuh God itu bahasa Yunaninya apa? Theos. Di sini tertulisnya apa? Di sini tertulisnya kurios ya. Nah, sekarang bahasa Arab ya. Gospel bahasa Arab. Antum tadu'unani mu'aliman wa sayyidan. Bahasa Arab sendiri mengatakan, kalian memanggil aku mu'alim, orang berilmu, wa sayyidan. Sayyid itu, tanya orang Islam, para ustadz dan para kiai, yang namanya sayyid itu adalah junjungan. Makanya ada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Di sini loh, Bible dalam bahasa Arab juga sayyid. Saya nggak nanya ini sebetulnya. Yang saya tanya, Anda menyembah Yesus atas dasar siapa? Anda buka kitab Wahyu. Anda tahu nggak kitab Wahyu ditulis tahun berapa? Tahu atau tidak? Tolong jawab singkat. Kitab Wahyu itu ditulis oleh siapa dan tahun berapa? Anda tahu tidak? Halo? Jelaskan aja. Jelaskan. Ya, enggak. Tahu atau tidak? Kalau tidak, saya jelaskan. Gunakan aja bang, 5 menit abang itu gunakan. Lo nggak tahu kan? Nih. Gunakan aja. Bagaimana? Gunakan dulu. Ya, ini saya jawab. Bagaimana Anda menggunakan kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Gereja Ortodoks saja menolak kitab Wahyu. Kenapa? Ini kitab yang dikarang oleh kakek-kakek tua di Pulau Patmos. Di mana Pulau Patmos ini banyak iblisnya di situ nih. Kitab Wahyu itu, Bang, ditulis tahun 96 Masehi. Nah, Anda boleh cari nih. Ya, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di sekitar tahun 96 Masehi. Anda tahu tidak? Yesus terangkat ke langit 33 Masehi. Bagaimana? Dia datang kepada Pulau Patmos sementara Yesus menjanjikan kedatangannya hanya untuk kedua kali. Yaitu nanti di masa penghakiman. Bukan tahun 96 Masehi. Nah, 96 Masehi ini. 95 sampai 96 Masehi. Ini bukan perkataan Yesus. Makanya penyembahan terhadap Yesus, Bang, mohon maaf, hanya iblis yang nyuruh. Karena Yesus tidak pernah menyuruh menyembah Yesus. Yang nyuruh siapa? Kitab Wahyu yang Anda baca, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus. Itu bintang timur. Lucifer itu yang ngomong. Makanya denominasi Kristen ada yang menolak kitab Wahyu. Kenapa? Ditulis oleh tua renta yang sudah pikun di Pulau Patmos tahun 96 Masehi. Bagaimana kita percaya terhadap sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus? Jadi pertanyaan saya tolong nih. Siapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus? Siapa? Kalau ditanya Yahudi, Keluaran 20 ayat kedua, Keluaran 24 ayat 1. Nandar, kamu kenapa menyembah Allah? Quran Surat Toha ayat ke-14. Jelas. Tema ketuhanan, lari ke sana, lari kemari. Tolong, tunjukkan satu ayat saja. Siapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus? Masa Anda menyembah sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Yesus? Jeder. Oke, diam ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Oke, Bang Nandar. Siap, Bang Nandar ya. Pertama pertanyaan Bang Nandar, tunjukkan di dalam Alkitab di mana perintah menyembah Yesus. Sebentar, saya tanya. Kitab Wahyu itu sebentar ya. Oh, belum mulai. Sebentar Bang Nandar. Waktunya dulu lah. Sudah waktunya, Bang. Lupa, Bang. Astagfirullah. Mana ada? Itu waktunya sudah jalan. Di tempat saya nggak kelihatan. Loh, Tempat saya nggak kelihatan. 436. Aduh, Abang ini. Coba teman-teman, kelihatan nggak PK-nya sudah mulai? Oke, biar bukti ya. Di tempat saya nggak kelihatan. Nanti Ya saya sudah. tunjukkan ya. Sudah. Aduh. Di tempat saya nggak kelihatan tapi Bang. Itu. Oke. Nanti kalau habis tuh kasih tahu habis ya waktunya. Di tempat saya nggak Oke, kita kelihatan. mulai lagi lah. Kita mulai lagi. Gitu. Kita mulai lagi dari awal. Ya, di sini sudah mulai tadi itu. Di tempat Oke, saya nggak kita kelihatan. mulai. Cuma Saya garis-garis kasih aja. Anda
Iya, ini kita mulai lagi. Silakan Anda yang minta. Sebentar ya. Saya nggak bisa minta match, Bang. Nah, udah. Itu bisa. Ini baru bisa, tadi nggak bisa. Oke. Iya. Bang Silakan, Nandar. silakan. Tadi Bang Nandar di awal pertanyaan, tunjukkan di dalam Alkitab di mana perintah menyembah Yesus. Saya tunjukkan di dalam Wahyu 1 ayat Di mana? 17. Sebentar. Itu di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17. Itu bagian dari Alkitab, di dalam Alkitab. Dan tolong Bang Nandar ya, sebentar dulu, sebentar. Wahyu itu ditulis siapa? Kakek-kakek tua. Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Wahyu ditulis oleh Yohanes, Bang. Saya punya datanya untuk itu. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, Bang Nandar. Jangan ini ya, jangan muter-muter gitu kan. Nah, jadi pertanyaan Bang Nandar itu sebenarnya udah terjawab di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17. Di mana perintah menyembah Tuhan Yesus? Jelas sekali. Aku adalah awal dan yang akhir. Dan saya juga menunggu jawaban Bang Nandar ya. Kenapa tidak Bang Nandar senggol sedikit pun pertanyaan yang saya uber ke Bang Nandar udah hampir 10 match ini belum terjawab sedikit pun. Di mana dalilnya? Di mana datanya? Kalau memang Nabi Muhammad tidak berdosa, dan di mana datanya? Kalau memang Nabi Muhammad berdosa, tunjukkan saya pakai dalil, pakai data. Jangan Bang Nandar bawa ayat saya Dan yang kedua tadi udah perjanjian, jangan gunakan Alkitab. Saya tidak bilang terjemahan. Jangan gunakan Alkitab. Jangan gunakan Alkitab untuk memperkuat dalil Bang Nandar. Pede dengan kitab Bang Nandar. Seperti saya pede dengan Alkitab saya, Bang. Saya bisa menjawab pertanyaan Abang menggunakan Alkitab tanpa saya harus mengutip dari kitab lain. Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya. Kenapa Bang Nandar tidak memperkuat dalil Bang Nandar dengan Al-Quran? Yang menurut Bang Nandar kan Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Harusnya sudah sempurna. Apa dalil yang ada di dalam Alkitab harusnya bisa dipatahkan oleh Al-Quran. Gunakan Al-Quran Bang Nandar. Pede dengan iman sendiri. Jangan pakai kitab lain. Nah, jadi akan bingung sekali kalau berdiskusi seperti ini. Ditanya, tunjukkan di dalam Alkitab di mana perintah menyembah Tuhan Yesus. Ya saya tunjukkan di dalam Wahyu 1 ayat 17. Di framing lagi. Wahyu itu tulisan siapa? Ini panjang lagi nanti kesana kemari lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Apa saya harus jelaskan lagi? Kata Tuhan itu tidak akan pernah bisa berarti sebagai Tuhan apabila di dalam konteks kalimat yang Abang Nandar bawakan tadi. Atau saya bawakan analogi gampangnya gini. Kata Tuhan tidak akan pernah bisa berarti sebagai Tuhan di dalam konteks kalimat Tuhan dari sebuah perusahaan. Kata Tuhan di situ tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan. Karena apa? Tuhan di situ melingkupi kekuasaan di dalam sebuah perusahaan. Maka kata Tuhan akan bisa berarti sebagai Tuhan di dalam konteks kalimat segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan seperti apa, Bang? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi. Makanya kalau kita ingin mengartikan satu kata, jangan melihat dari satu katanya, harus dilihat dari konteks kalimatnya. Karena kalau misalnya Abang menggunakan analogi seperti itu, saya bisa balikan itu di dalam iman Abang. Saya gunakan satu kata, saya tafsirkan sendiri. Saya bisa kasihkan contohnya nanti. Kalau memang Abang menggunakan analogi Abang seperti itu. Makanya kalau ingin mengartikan kata Tuhan, harus dilihat dari konteks kalimatnya dulu. Tidak boleh mengartikan kata Tuhan di situ tanpa melihat dari konteks kalimatnya. Dan 50 detik saya terakhir ini, saya minta sama Bang Nandar, tolong ini match terakhir saya memohon. Jangan sampai saya memohon lagi, kan? Saya udah capek memohon, udah hampir 11 match. Saya memohon sama Bang Nandar, tunjukkan saya datanya Bang Nandar. Data yang eksplisit di mana Nabi Muhammad tidak berdosa atau di mana ayatnya Nabi Muhammad melakukan dosa. Itu yang saya minta. Ini permohonan terakhir saya sama Bang Nandar. Tolong dijawab menggunakan data. Jangan pakai data saya, Bang. Jangan pakai data saya.
Itu. Dan kalau bisa jawabnya jangan pakai Alkitab ya Bang ya. Itu. Jangan pakai Alkitab. Itu. Pakai kitab Abang sendiri lah. Silakan Bang Nandar. Itu. Kalau enggak jangan dimatiin dulu Bang Nandar. Dua menit lebih silahkan Bang Nandar bernarasi dulu. Jangan dimulai match-nya. Saya izin ke kamar mandi sebentar. Saya nahan sekali. Iya, silakan. Ya, silakan. Sampai terkencing-kencing pendetanya. Ditanya apa, jawabannya apa. Saya nggak bertanya tentang siapa yang awal dan yang akhir. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh Kristen nyembah Yesus? Ya, kecuali saya bertanya, siapa yang awal dan akhir menurut Bible? Wahyu 1:17, oke jawabannya. Ya, yang awal dan akhir itu adalah Yohanes. Saya nggak tanya yang awal dan yang akhir. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Ditanya apa, jawabannya kemana? Astagfirullahaladzim. Kemana nih pendetanya nih? Kok nggak ada gambarnya nih? Kecuali, Nandar, kamu mau kemana? Saya lagi makan roti. Kan nggak nyambung. Nandar, kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Nandar, sudah makan apa belum? Nandar, sudah makan apa belum? Jawaban yang benar, belum. Sudah tadi. Nandar, sudah makan apa belum? Saya mau ke WC. Kan nggak nyambung. Siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Aku adalah Alpha dan Omega. Geblek. Ditanya apa, jawabannya apa. Memang susah. Karena memang tidak ada dasar ketuhanan Yesus itu nggak ada. Apalagi, Bang, kita mulai. Di awal, saya tanya kepada Abang, Bang, bahas apa? Oh, itu aja Bang, bahas konsep ketuhanan. Oke, siap, bahas konsep ketuhanan. Abang saya kira mau bertanya, Nandar, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Yang nyuruh siapa? Saya kira tanya itu. Ternyata tanya Nabi Muhammad tidak berdosa. Menunjukkan Quran surat Al-Fath ayat kedua. Memang Nabi Muhammad tidak berdosa. Kenapa Nabi Muhammad tidak berdosa? Maksum. Kenapa maksum? Karena dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana kita menunjukkan sesuatu yang memang sudah diampuni dan tidak ada? Ini pertanyaan yang gampang untuk dijawab kalau Anda mengerti. Di awal saya tanya, Bang, bahas apa? Konsep ketuhanan. Yang ditanya, berdosa atau tidak? Saya yakin, kenapa Anda bertanya tentang dosa? Karena memang jelas ketuhanan di dalam Islam. Jangankan ketuhanan di dalam Islam, ketuhanan di dalam Yahudi pun jelas. Sebetulnya, Bang, kalau kita, apalagi Anda pakai kitab Wahyu, Bang, Anda tahu nggak? Martin Luther, pendiri agama Protestan, Martin Luther pernah berusaha mengeluarkan kitab Wahyu dari kanon. Kenapa? Kitab ini kitab yang sangat nyeleneh. Martin Luther, pendiri agama Kristen Protestan saja, pernah berusaha mau mengeluarkan kitab Wahyu. Karena apa? Karena kitab Wahyu adalah kitab yang mengatakan di paha Yesus ada tato. Bayangkan, di paha Yesus ada tatonya. Kemudian hanya kitab Wahyu saja yang mengatakan Yesus kawin. Bagaimana kita berdalil dengan sebuah kitab yang menjadi masalah, yang dibuat pada tahun 96 Masehi? Bang, siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Akulah awal dan akhir. Bang, sudah makan apa belum? Saya mau ke Jakarta. Itulah analogi dan improvisasi serta ilustrasi, lain ditanya, lain dijawab. Saya kan sudah tadi contohkan. Kalau orang Yahudi ditanya, kenapa Yahudi menyembah Yahweh? Ada perintahnya. Masa harus saya tunjukkan berulang kali sih, Bang? Keluaran 24 nomor 1 jelas di situ ada kata menyembah. Nih Bang. Yahudi, kenapa kau menyembah Yahweh? Ada perintahnya. Sujudlah, ini perintah Bang. Makanlah perintah, minumlah perintah, sujudlah kamu menyembah. Ini perintah. Tuhan Yahudi minta disembah. Nih, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ini jelas loh, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa perjanjian Tuhan? Sujudlah kamu menyembah dari jauh. Salah satunya ini. Kalau Yahudi ditanya, kenapa kamu menyembah Yahweh? Ada perintahnya, ada kata menyembah.
Yahudi, di mana Yahweh itu adalah Tuhan? Ada ayatnya. Keluaran 20 nomor kedua, akulah Tuhan. Jelas. Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misraim Mibait Abadim. Sekarang Kristen ditanya, Bang, siapa yang nyuruh kamu menyembah Yesus? Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Yang ditanya apa, jawabannya apa? Bang, kenapa kamu menyuruh menyembah Yesus? Siapa yang nyuruh abang menyembah Yesus? Akulah Alfa dan Omega. Itu dibuat tahun berapa? 96 Masehi. Yesus terangkat ke sorga tahun berapa? 33 Masehi. Masa Anda percaya dengan tulisan yang nggak jelas, Bang? Itu tulisan nggak jelas. Bahkan kalau Anda lihat sejarah, Martin Luther saja, pendiri agama Protestan, Anda kan Protestan ya, ini. Martin Luther pernah berusaha mengeluarkan kitab Wahyu dari Alkitab karena dianggap bertentangan dengan doktrin Protestan. Nah, salah satu doktrin Protestan, Yesus nggak kawin. Menurut kitab Wahyu, Wahyu 19 nomor ke-7, Yesus kawin. Saya haturkan terima kasih karena mau sepanjang apapun ya nggak ada jawaban. Dan saya memohon maaf kepada abangku ya karena abang mengakhiri. Saya mohon maaf. Katanya saya bernarasi dikit. Iya ya. Gitu. Oke, Bang Nandar, saya cuman nggak mau panjang-panjang ya. Bang Nandar tadi saya bawakan Wahyu 1 ayat 17. Kata Bang Nandar, ngapain percaya sama tulisan yang tidak jelas? Kenapa Bang Nandar pakai Wahyu 19 ayat 7? Itu tadi, Wahyu 19 nomor 7. Oke, saya jawab. Kalau Yesus nikah, itu kenapa Bang Nandar pakai lagi? Itu. Boleh. Saya jawab. Emang mau udahan ini? Lo enggak, saya kan tanya. Saya kan bernarasi tadi, pendiri agama Protestan. Makanya dengarkan Bang baik-baik, saya ulangi ya. Pendiri agama Protestan, Bang. Lihat ini nih, pendiri agama Protestan, Martin Luther pernah berusaha mengeluarkan kitab Wahyu dari kanon Alkitab karena dianggap bertentangan dengan doktrin Protestan tertentu. Salah satu doktrinnya yang bertentangan dengan Protestan adalah Yesus kawin. Karena hanya kitab Wahyu yang mengatakan Yesus kawin. Wahyu 19 nomor ke-7. Kan tadi saya bilang begitu. Bertentangan dengan dogma dan doktrin Protestan. Makanya mau dikeluarkan sama kitab Wahyu. Sebentar, kan Anda bertanya kepada saya. Kedua, hanya kitab Wahyu saja yang menodai kesucian sorga. Wahyu 12 nomor ke-7 kalau tidak salah. Terjadilah peperangan di sorga, ada naga berperang di sorga. Di agama Yahudi, sorga itu kudus. Agama Islam, sorga itu kudus. Bagaimana Bang, orang teroris aja nggak bisa masuk kepada istana negara karena ada pasukan khusus, ada pas pampres. Ini sorga yang penjaganya adalah malaikat, kok bisa kecolongan ada naga masuk? Apalagi perang di sana bersama para pengikutnya. Makanya Protestan, pendiri agama Protestan protes. Ini kitab abal-abal, ini harus dikeluarkan saja. Cuma banyak kalangan yang nggak mau. Kenapa? Karena kitab Protestan ini, kitab Wahyu ini ditulis di sebuah pulau. Namanya Pulau Patmos. Anda cari Pulau Patmos itu. Di sana itu banyak tukang sihir, banyak jin, banyak iblis di Pulau Patmos. Anda coba cari di sana. Makanya ketika Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes digoreng itu nggak mempan. Kenapa? Karena ada kuasa iblis di situ, Bang, yang membimbing menurunkan surat Wahyu itu. Coba Anda cari sejarahnya, atau Anda cari itu Pulau Patmos itu apa. Saya mah sudah belajar tentang Pulau Patmos, Bang. Oke. Kapan saya giliran ngomong ini? Mau lanjut berapa kan Anda yang nanya ke saya. Mau lanjut berapa menit lagi? Gimana sih? Biar ada perjanjian dulu. Udah 12:30 nih. Bang Nandar tuh nggak ibadah dulu? Ya. Apa mau lanjut berapa match dulu atau gimana? Ya, saya mau ibadah dulu. Cuma saya ini punya unek-unek nih. Satu aja. Siapa yang nyuruh Anda nyembah Yesus? Oke. Kita akan lanjutkan besok, dan satu aja. Abang saya kasih waktu 1 hari. Di mana dalilnya dan datanya Nabi Muhammad tidak berdosa, dan di mana dalilnya dan datanya Nabi Muhammad
berdosa. Kalau saya menjawab pakai data dan dalil, tolong Bang Nandar menjawab pakai data dan Surat dalil. 48 ayat itu kedua dalilnya. Pertanyaan saya berawal dari Itu jawabannya masalahnya. Sebagai Bang Nandar, Itu jawabannya, Pak. Buat teman-teman, ini Bang Nandar bukan Itu jawabannya, Abang. Anda mau beribadah. Ya sudahlah. Bang Nandar mau, kita lanjut besok. Silahkan jam 10 pagi saya. Enggak, Katanya mau aku beribadah. juga mohon sama Abang. Saya Enggak, suruh beribadah. aku nanya nih, simpel saja. Kalau Abang bertanya kepada saya, kan di awal kan Abang ngajak saya match kan. Terus ya ini kita runut dari awal ya. Oke. Saya lagi live, tiba-tiba Abang jambak saya. Terus gimana Bang? Kabarnya baik. Baik. Ayo diskusi, kata Abang. Ayo diskusi. Oke, temanya apa Bang? Itu Konsep aja, ketuhanan. konsep ketuhanan. Betul. Konsep ketuhanan kan? Nah, tapi yang Abang tanya itu sesuatu yang nggak ada korelasinya dengan konsep ketuhanan. Terus anehnya, Oke. sebentar Bang, ini kan saya jawab. Anehnya, Anda bertanya tapi jawabannya yang ditanya gitu loh. Satu. Yang kedua, saya sampai akun saya kena rungkat, Anda tidak menunjukkan satu ayat. Yang saya tanya nih, kalau Anda bertanya, Nandar siapa yang nyuruh kamu menyembah Allah? Allah sendiri, Quran Surat Toha 14. Kalau orang Yahudi ditanya, kenapa kamu menyembah Yahweh? Yahweh sendiri ada ayatnya, Keluaran 24 ayat 1. Menyembahlah kamu dari jauh, ada perintahnya. Sekarang saya tanya, kamu, Anda, Abang, Lae, ya, Horas, masih mau yang menyuruh menyembah Yes. Sebentar, ini satu ayat saja. Nanti saya note, saya notice nih, saya note. Iya. Siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus? Oke, Coba. sebentar. Kenapa susah? Ya. Kita runut lagi. Nggak, tunjukkan ayatnya. Sebentar dulu, Abang tadi boleh merunut, saya juga boleh merunut. Kenapa mulai? Sorry, aku pencet. Sorry, susah. maaf. Aku pencet. Kata Bang Nandar tadi kan, bahas konsep ketuhanan. Oke, makanya saya bahas konsep ketuhanan. Itu. Nah, apakah Nabi Muhammad tidak termasuk di dalam konsep ketuhanan Abang? Enggak. Oh, enggak masuk. Bukan lah. Pengampunan dosa segala macam itu tidak termasuk di dalam konsep ketuhanan Abang. Anda tahu nggak Makanya, Anda kalau tahu memang mau- konsep itu? Sebentar Bang. Anda tahu nggak konsep ketuhanan itu apa? Masa Anda nggak tahu konsep ketuhanan? Sebentar, Abang tadi udah panjang sekali. Makanya kalau memang mau konsep ketuhanannya yang dirujuk, tolong rujukan. Karena konsep ketuhanan luas, Bang. Konsep ketuhanan luas sekali. Tidak ada Bang. Ini saya jawab ya. Tidak ada. Sebentar Bang. Tidak ada satu umat Islam pun yang menyembah Nabi Muhammad. Andaikan waliyahudzubillah saya menyembah Nabi Muhammad, saya murtad Bang. Sebentar. Tidak ada. Tapi kalian mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, betul? Kenapa? Yang diperintahkan Nabi Muhammad itu kalian lakukan, betul? Semua para nabi itu harus diikuti Bang, harus berarti ditaati. kan termasuk di Nah dalam itu konsep ketuhanan. bukan. Loh. Kalau saya mau Diikuti kok menyembah, bukan. Loh. Saya tuh mau lari-lari tadi. Yang harus, Oke. Lo nggak lari saya kan tanya kepada Abang. Ini satu aja nih sekarang. Itu. Saya tanya kepada Abang satu saja nih, satu saja. Mau selesai Pak? Lo enggak, satu saja. Kalau Abang Satu saja. Siapa yang nyuruh Abang nyembah Yesus? Satu saja deh. Sudah dari tadi saya jawab. Ya, di mana ayatnya? Lo udah banyak ayat yang saya tunjukkan ke Bang. Di mana? Satu aja yang paling eksplisit. Yang paling eksplisit siapa? Sudah banyak sekali. Bang, ini Bang. Kalau saya tanya siapa, misalnya gini, Bang, siapa yang mencuri, siapa yang menghamili Loli? Padel kan bisa. Siapa yang bilang gila lu, babi lu, Loli? Kan jelas kita. Siapa yang bilang gila lu, babi lu? Itu kan Loli. Sekarang saya tanya, siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Kalau ditanya siapa ya oknum. Silakan. Sebentar, saya akan jawab itu. Tapi habis ini tolong Bang Nandar janji tunjukkan saya dalil ya. Jangan pakai dalil saya. Di mana Nabi Loh, Muhammad? kok jangan pakai dalil saya? Coba tunjukkan. Itu. Siapa yang nyuruh menyembah Yesus? Sebentar dulu. Di mana Nabi Muhammad tidak berdosa dan di mana Nabi Muhammad melakukan dosa? Karena kalau menurut Abang, Nabi Muhammad tuh dosanya sudah diampuni. Bagaimana kita tahu kalau dosa yang akan datang? Mungkin kita tidak akan tahu Bang, karena dosa yang akan datang.
Tetapi di situ Mana-mana. tertulis dosa yang lalu, bukan kemana-mana. Saya jelaskan sedikit dosa yang lalu. Nah, yang saya mau tunjukkan itu dosa apa yang diampuni di masa lalunya Nabi Muhammad itu. Itu yang saya mintakan hadisnya dan ayatnya di mana. Misalnya di dalam Quran berapa ada jelas gitu kan ayatnya. Nah, abang Quran minta surat Az-Zumar 53 ada. berubah lagi. Nah, Tadi loh, iya kan surat Al-Fatah juga ada, Quran surat Al-Ahzab 33 nomor ayat ke-70 71 ada, Itu Az-Zumar tidak nyambung, 53 tidak ada ada. korelasinya Nah, itu, kok Bang. tidak Tidak nyambung? korelasi. Anda belum membuka. Saya tadi tanya udah sekarang, tadi udah buka. siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh Oke, Anda saya menyembah udah Yesus? berapa kan? Siapa? Siapa yang menyuruh Coba. menyembah Tuhan Yesus? Kan saya udah bilang itu di dalam Wahyu Iya, di 1 mana? ayat 17 jelas sekali. Yohanes Loh, 15 ayat siapa? 13. Yang saya Sebentar tanya dulu. siapa? Bukan kitab Sebentar apa? Sebentar dulu. Kan saya udah jawab. Iya. Itu ayatnya saya udah Di mana? tunjukkan dari tadi. Kita buka sama-sama. Loh, kok Kita buka diulang-ulang sama-sama. lagi? Loh, kita buka. Jawab dulu pertanyaan Wahyu berapa? saya. Kan saya bilang. Enggak, Wahyu berapa? Saya akan jawab. Wahyu berapa? Saya akan jawab. Wahyu berapa? Saya akan Wahyu jawab. berapa ada perintah Tunjukkan menyembah dulu. Yesus? Tunjukkan dulu Loh, sama kok tunjukkan? saya. Tunjukkan dulu yang pertanyaan. Anda saya tidak tunjukkan. bisa menjawab. Saya Anda tanya tidak bisa siapa. menjawab. Kalau tanya siapa itu orang, oknum, pribadi. Siapa? Loh, kok lo. Ya, dijawab Siapa dulu. yang nyuruh? Loh, saya sudah jawab. Dan itu tidak ada korelasinya dengan konsep ketuhanan. Yang saya Oke, tanya, Bang, sebenarnya udah ini banyak mempengaruhi sekali. loh. Siap. Siapa? Sebenarnya udah banyak sekali ya ayat yang saya bawakan. Sekarang saya akan bawakan satu Siapa ayat yang lagi. nyuruh Sebentar. menyembah Yesus? Saya tanya. Saya akan bawakan Siapa? satu ayat lagi. Saya akan bawakan satu ayat lagi untuk Mananda. Itu di dalam Matius Yeah. 28 ayat 18 sampai 20 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa segala sorga dan bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka." Loh, Sebentar. di mana perintah menyembah? Ya, di mana? Tuhan Yesus. Loh, kok Tuhan Yesus di mana ayatnya? Siapa yang nyuruh menyembah? Ya sekarang abang minta datanya di mana? Saya tunjukkan. Kok abang Iya. bilang Ada nggak kata menyembah di situ? Oke, kalau abang bicara yang Ada secara eksplisitnya tunjukkan dulu sama saya. Secara eksplisit Loh. tertulis Nabi Muhammad. Ayo, Gini. silakan. Ayo, Gini, Bang. Baik, sama-sama. baik, gini. Ayo. Baik, saya Silakan, jawab ya. sama-sama. Ini kita membahas konsep ketuhanan. Kan tadi saya sudah jelaskan. Dengarkan baik-baik. Kalau saya, sebentar. Sebentar. Kalau saya ditanya, kok nggak bisa? Inilah. Kenapa Anda menyembah Yesus? Nggak ada dasarnya. Kalau saya, Bang, menyembah Allah ada dasarnya. Quran surat Toha 14. Yahudi menyembah Allah. Keluaran 24 nomor 1. Tuhan Yahudi adalah God. Keluaran 20 ayat kedua. Sekarang saya tanya. Makanya kebiasaan. Sebentar, sabar dulu. Ini pertanyaan saya. Anda menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Sebentar. Siapa yang nyuruh? Sebentar, boleh saya bacakan dulu? Boleh saya bacakan secara Ya, bacakan silakan. Oke, itu. Boleh. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jelas sekali. Ada kata menyembah? Ada kata menyembah? Lagi. Bang. Loh, kan yang saya tanya itu. Sebentar, secara eksplisit menyembah, tapi ini udah mengartikan sebagai itu, Bang. Tolonglah. Itu maksudnya gini. Itu namanya asumsi, interpretasi. Loh, saya nggak pakai interpretasi loh. Kalau saya ditanya, kalau saya ditanya, kenapa kamu menyembah Allah? Dasarnya Quran surat Toha 14. Saya tunjukkan biar Anda paham. Bisa tunjukkan. Saya tunjukkan, Bang. Sebentar dulu. Boleh saya jelaskan dulu? Oh, sebentar. Yang menyembah Tuhan Yesus itu yang seperti apa, Bang? Enggak, yang ini saya tunjukkan. Sebentar ya. Sebentar dulu. Sebentar, nih saya tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan nih ya. Ini contoh nih biar Anda paham. Nih saya tunjukkan ya, Quran surat Toha 14. Kalau misalnya Abang bertanya hal yang sama, ya. Saya tunjukkan ya. Nih, Bang.
Kalau abang bertanya yang sama, Nandar, siapa? Siapa yang nyuruh kamu menyembah Allah? Siapa? Saya jawab mudah, bang. Nih, perhatikan. Innani, sebentar bang. Ini saya kasih ilmu loh. Surah At-Toha 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini ada ayatnya, dalil siapa yang menyuruh menyembah Allah? Allah sendiri. Sekarang kalau saya tanya kepada orang Yahudi, Yahudi, iya Yahudi, di mana dalilnya bahwa Yahweh itu adalah God? Keluaran 20 nomor kedua. Yahudi, kenapa kau menyembah Yahweh? Ada dalilnya tidak? Ada. Keluaran 24 nomor ke-1. Ini ada kata menyembah. Nah ini loh. Dan sujudlah, saya paham. Orang-orang yang melihat live ini pasti paham. Sujudlah itu perintah. Naiklah itu perintah. Sujudlah kamu menyembah dari jauh. Apa di sini perikopnya? Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa poin perjanjiannya? Sujud dan menyembah dari jauh. Menyembah kepada siapa? Kepada yang berfirman, ini Tuhan. Sekarang saya tanya. Nah, Kristen menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Yahudi menyembah Yahweh, Yahweh yang nyuruh. Islam menyembah Allah, yang nyuruh Allah. Kristen menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Coba tunjukkan ayatnya. Siapa yang nyuruh? Abang bilang kan siapa yang nyuruh kan? Tapi kan itu kan, siapa yang nyuruh? Iya. Oke, siapa yang nyuruh? Iya, siapa? Minta tertulis secara eksplisit. Langsung aja siapa yang nyuruh? Iya, kan saya udah baca di dalam Matius 28 ayat 18, amanat agung Tuhan Yesus. Itu. Coba baca. Ada nggak kata menyembah di situ? Tadi berapa? Saya bukakan. Matius berapa? Matius 2. Sebentar. Saya bukakan ya. Saya hafal itu. Oke, saya bacakan. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan bumi, karena itu pergilah jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu udah jelas sekali bang. Silahkan abang. Itu bukan yang saya tanya bang. Ini kan. Susah. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Kalau ini harusnya saya bertanya begini. Bang, atas nama siapa orang-orang dibaptis? Baru abang jawab dengan ini. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu baru. Sebentar bang, sabar bang ya. Kalau saya bertanya, bang, atas nama siapa orang Kristen dibaptis? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya nggak bertanya siapa atas nama siapa dibaptis. Yang saya tanya, siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Oke, itu pertanyaan mudah loh. Nandar, mungkin saya harus artikan ya. Coba. Sama Bang Nandar, tolong diam ya. 2 menit aja, tolong diam. Itu. Loh, artikan. Saya tanya siapa orangnya yang menyuruh menyembah Yesus? Sebentar dulu bang. Yang dibaptis itu agama apa bang? Penyembah siapa? Yang dibaptis itu orang Kristen yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya jelaskan dulu. Yang dibaptis itu orang Kristen yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang melakukan segala perintah Tuhan Yesus itu siapa bang? Orang Kristen. Itu. Ajarlah mereka sesuai yang kuperintahkan. Siapa? Orang Kristen? Enggak. Itu. Bukan Kristen. Yang mengikuti perintah Yesus itu Islam. Ini Matius 4 nih. Baru ini orang Islam. Ini baru perintah bang. Oke. Ini nih. Maka berkatalah, ya ini nih, saya tunjukkan dalilnya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada kata menyembah. Siapa yang menyembah Tuhan Allahmu? Hanya orang Islam. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Ya, Markus 12 nomor 29. Perhatikan ini. Ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau Tuhan Kristen itu 3 bang. Kemudian apa kata orang Yahudi?
Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, bahwa benar katamu itu bahwa dia esa. Bukan Yesus yang esa, dialah Allah yang esa. Sekarang saya tanya, oke, kan sudah percaya. Sekarang saya tanya, di mana dan siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Oke. Siapa? Kalau Yesus menyuruh saya menyembah Allah. Oke. Menurut abang, agama Islam mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Itu. Orang Islam. Iya, menyembah Allah. Itu. Iya. Mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Berarti abang mengikuti tradisi budaya Yahudi ya? Silakan. Gitu. Berarti abang mengikuti. Loh, itu. Kalau memang abang mengikuti semua ajaran Tuhan Yesus, berarti abang mengikuti budaya Yahudi. Ya udah, silakan. Itu. Kalau abang nanya seperti saya, abang nanya sama saya tadi, di mana Tuhan Yesus? Ya. Saya udah jelas sekali mengatakan, dan abang Siapa? putar-putar. Saya udah jelaskan, saya tunjukkan datanya. Yang berputar-putar siapa, Bang? Aku kan tanya, siapa yang nyuruh abang menyembah Yesus? Siapa? Muter dari tadi. Loh, enggak. Loh, Saya kan tanya, siapa yang menyuruh abang menyembah Yesus? Siapa? Bahkan Bang Nanda Loh, tidak ada satu ayat apapun. Aku ayatnya banyak. Banyak apa? Siapa? Saya tanya nih. Saya tanya nih sama abang. Siapa yang nyuruh abang menyembah Yesus? Nabi Muhammad tidak. Siapa yang menyuruh abang menyembah Yesus, Bang? Saya tanya, siapa yang menyuruh abang menyembah Yesus? Siapa? Saya tanya. Ayo kita keras-keras. Loh, bukan itu. Siapa yang menyuruh abang menyembah Yesus? Saya tanya itu. Jadi sebenarnya Oke. ya, susah ya. Jadi gini aja Bang, gini aja ya. Loh, kok susah? Memang susah, nggak ada jawabannya, Bang. Jadi PR buat Bang Nanda. Ya, PR buat abang. Siapa yang nyuruh Kristen nyembah Yesus? Itu saja. Karena udah jam 12 pagi. Boleh. Besok kita lanjutkan jam 10 pagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata Iya. salah. Temanya apa, Bang? Temanya apa dulu, Bang? Nanti sebentar dulu. Temanya apa besok? Gitu. Kalau bisa tema yang Oke. yang lebih ini aja Bang, yang lebih di dalam kehidupan nyata. Jadi agama. Iya, agama temanya itu adalah gini. kita rasakan di dalam kehidupan. Temanya nyata. adalah sebentar, Bang. Temanya Itu adalah sakit kali kuping gua. Aku pun udah Sakit. kecil kan. Aku udah kecil kan dari tadi. ini sudah kecil, Pak, gak ada volumenya ini. Oke. Ya lanjut. Oke, temanya adalah jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Oke, boleh. Pernah nggak Siap. kita diskusi ini? Oke, Boleh ya? siap. Ya. Boleh. Besok jam 10 ya. Oke, Bang, mohon maaf Bang ya kalau ada kata-kataku yang kurang Sama-sama. berkenan ya. Sama-sama. Diskusi. Ya, namanya kita diskusi, kadang emosi, kadang mangkal. Oke, Bang ya. Makasih. Ya, sama-sama ya buat teman-teman ya. Kalau ada kata-kata Oke, yang saya salah, juga Bang harus Andar, saya sholat minta zuhur maaf ya. dulu. Abang, makasih banyak. Ya, Nanti kita lanjutkan. Sama-sama. Besok itu hari apa? Sebentar dulu. Besok itu hari apa ya? Besok ya? Besok hari Apa ya? Rabu. Hari Kamis ya? Rabu besok. Kamis dari mana? Rabu besok. Oh iya, hari Rabu. Oke, Rabu. Oke. Jam 10 Baik, ya. hari Rabu kita lanjut, Bang ya. Oke. Ini